Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Apoteker Rizka. Senang sekali bertemu teman-teman lagi untuk membahas mengenai apa ya kali ini? Kali ini aku mau membahas mengenai aturan minum obat. Langsung ke videoku. Nah, teman-teman pasti sudah familiar, setiap dapat obat pasti selalu ada aturan minum obatnya. Entah itu 3x1, 2x1, 2x2, itu tergantung dari obat dari teman yang teman-teman dapat. Nah, kayak gini ini kan sering kan teman-teman dapat kan, ada yang 3x1, 2x2. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya? Tentu untuk yang sudah familiar pasti udah langsung mengerti gimana cara pakainya. Nah, ini aku mau kasih tahu buat yang belum familiar atau yang masih bingung-bingung, apa sih sebenarnya 3x1, 2x2, 2x1 itu? Oke, teman-teman gak usah lihat dulu ya untuk angka di belakang ini. Kita lihat dulu angka di depan ini. Angka di depan ini menunjukkan berapa kali dalam satu hari teman-teman harus minum obat. Kalau misalnya tertulis 3 kali, berarti dalam satu hari teman-teman harus minum obat 3 kali. Kalau yang tertulis 2 kali, dalam satu hari teman-teman harus minum obat 2 kali. Kalau yang tertulis 1 kali, berarti dalam satu hari teman-teman minum obat 1 kali. Sampai situ paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut untuk angka yang di belakangnya. Di depannya kita nggak usah lihat. Misalnya, 3x1. 1 ini adalah jumlah dari obat teman-teman yang harus diminum sesuai dengan sediaan dari obatnya. Kan obat itu ada berbagai macam bentuk atau sediaan ya teman-teman ya. Ada yang bentuknya tablet, ada yang bentuknya sirup, ada juga yang bentuknya kapsul, ada juga yang bentuknya suppositoria gitu kan teman-teman. Nah, tergantung dari obat yang teman-teman dapat. Misalnya nih, teman-teman dapat obat tablet. Kalau misalnya tertulis 3x1, berarti teman-teman minum obatnya 3 kali sehari, masing-masing 1 tablet. Jadi, 1 tablet setiap minum obat. Jadi, pagi minum 1, siang minum 1, malam minum 1. Nah, kalau misalnya 2 kali, 2 kali 2 maksudnya, berarti 2 kali sehari, masing-masing setiap minumnya 2 tablet. Nah, kemudian sekarang timbul permasalahan baru lagi. Berapa kali sehari itu setiap kapan Kak aku harus minumnya gitu kan? Nah, sebenarnya itu baiknya yang selalu kita rekomendasikan selalu dibagi per berapa kali minum. Misalnya gini, dalam satu hari itu ada 24 jam kan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya obatnya diminum 3 kali sehari, berarti 24 jam itu kita bagi 3. Berarti masing-masing jarak antara minum pertama dan kedua itu jaraknya adalah 24 dibagi 3, yaitu 8 jam. Jadi diminumnya itu setiap 8 jam ya teman-teman ya, untuk obat yang 3 kali sehari. Setiap 8 jam itu gimana Kak? Nah, misalnya teman-teman minum obat di jam 8 pagi. Kemudian 8 jam kemudian berarti sekitar jam 4 sore teman-teman minum obat lagi. Nah, terus habis itu setelah 8 jam lagi mungkin sekitar jam berapa ya teman-temannya? Jam 12 malam. Kok jam 12 malam? Sorry, maksudnya jam 10 malam. Jadi setiap 8 jam ya, jam 8 pagi, jam 4 sore, dan jam 10 malam. Nah, kenapa sih harus kayak gitu, Kak? Kenapa sih nggak boleh aja pagi, siang, sore gitu kan misalnya? Boleh sebenarnya pagi, siang, sore. Kalau misalnya ternyata teman-teman itu tidak memungkinkan ya aktivitasnya untuk melakukan minum obat itu setiap 8 jam, ya nggak apa-apa. Tapi tidak boleh terlalu mepet dengan jadwal minum yang sebelumnya gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kami merekomendasikan untuk meminum setiap 8 jam itu supaya obatnya itu ketika sudah habis, itu sudah ada lagi obat yang diminum. Jadi efektivitasnya terjaga, akan lebih efektif lagi untuk membantu meringankan apapun itu yang dirasakan oleh teman-teman gejala, entah itu sakit atau
itu suplemen. Nah, itu membantu untuk menjaga konsistensi dari obat itu di dalam tubuhnya teman-teman, gitu. Nah, kalau misalnya seandainya tidak memungkinkan untuk dilakukan itu, boleh diminum pagi, siang, dan malam. Misalnya setelah makan malam, misalnya obatnya diminum sesudah makan, boleh, tetapi tidak boleh diminum dalam jeda waktu yang terlalu singkat. Kenapa begitu? Karena kan obat ini kita tahu ya teman-teman, dia mempunyai dua sisi. Satu sisi bisa menyembuhkan penyakit yang kita rasakan, di sisi lain juga bisa beracun bagi tubuh kita. Nah, takutnya dalam satu kali teman-teman minum 2 obat, misalnya harusnya minum 1 tablet. Tetapi beberapa jam kemudian teman-teman ternyata minum lagi obatnya. Sekalian aja deh, nanti nggak mau minum lagi deh, gitu kan misalnya. Nggak boleh ya kayak gitu teman-teman. Takutnya nanti itu melebihi dosis dalam satu kali minum dari obat itu. Nah, kenapa kalau misalkan melebihi dosis, kenapa Kak? Ya justru berbahaya. Bisa saja menyebabkan reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Teman-teman bisa keracunan. Mungkin teman-teman kalau misalkan ringan ya maksudnya masih bisa lah kita atasi. Kalau misalkan seandainya bisa menimbulkan sampai hal-hal yang tidak diinginkan, yang berat, misalnya teman-teman sampai pingsan, teman-teman sampai koma gitu kan, itu tidak kita inginkan. Oleh karena itu kita sarankan untuk diminumnya secara teratur. Kalau misalnya teman-teman lupa minum obatnya, tidak dianjurkan untuk double dosis, diminum dalam waktu yang bersamaan, karena itu seperti yang aku bilang tadi bisa beracun bagi tubuh teman-teman gitu. Nah, itu kan tadi yang 3 kali ya teman-teman. Kalau misalkan yang 2 kali gimana Kak? Yang 2 kali itu sama 24 jam dibagi 2, berarti jaraknya adalah 12 jam. Misalnya teman-teman minum obat jam 8 pagi, berarti 12 jam lagi, yaitu jam 8 malam minum obat lagi gitu. Kalau 1 kali gimana Kak? 1 kali berarti di jam yang sama setiap harinya, 1 kali 24 jam kan ya. Misalnya teman-teman minumnya, misalnya obat yang diminum sebelum tidur, misalnya teman-teman biasanya tidur jam 10, obatnya diminum jam 10 terus setiap harinya. Nah, itu membantu teman-teman teratur minum obatnya, jadi tidak ada meminimalkan resiko teman-teman lupa minum obatnya. Selain itu, teman-teman juga membantu kadar obat di dalam tubuh teman-teman tetap terjaga konsistensinya. Jadi obatnya lebih efektif dalam mengobati penyakit teman-teman gitu. Oke, sekian ya teman-teman untuk video aku kali ini membahas mengenai aturan minum obat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman setelah ini tidak bingung lagi ya untuk aturan minum obatnya di rumah. Nah, untuk video selanjutnya aku berencana akan bahas kenapa sih ada obat yang diminum sebelum makan, kenapa ada obat yang minum sesudah makan. Aku akan bahas di video aku selanjutnya. Oleh karena itu, teman-teman stay tune. Jangan lupa klik like kalau teman-teman suka video aku. Dan jangan lupa komen kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada saran tentang apa yang harus aku bahas di video aku selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk buat videonya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman mempunyai hari yang menyenangkan dan semoga sehat selalu. Bye bye, see you on my next video.